itu gue anjing kaget gue. kenapa kayak badan aku kayak setengah dingin tapi setengah lagi kayak panas ya. Pintu kamar kebuka lah sendirinya itu buka lebar. Wow, bener-bener yang udah astaga gitu kan. Hai bro sis, balik lagi ke Wow The Sisters cerita serem. Cerita serem apa cerita horor? Horor. Sorry, cerita horor. Horor. Masih bersama kita bertiga yang akan membagikan cerita-cerita horor. Iya. Tapi hari ini kita tahan dulu. Kenapa? Kita nggak bacakan kejadian horor yang ada di Brosis. Nah, sekarang kita mau kejadian Iya. horor yang ada di Buncis. Karena Buncis ini punya cerita horor tuh Banyak banget. Hidup gue udah horor. Iya. karena lo berteman sama kita juga. Bukan lagi. Itu dia. Jadi cerita horor lo apa Buncis? Apa ya? Kejadiannya waktu itu gue nggak ngikut soalnya. Jadi ini ya memang dia dan teman-teman yang lain yang merasakan kejadian itu. Jadi ini ceritanya tahun 2009. Gue lupa bulan apa pokoknya. 2009. Iya 2009. Udah lulus kok. Udah lulus. Oh. Udah lulus. Cuma kan masih ada anak yang 2005. Nah dia jadi panitia. Oh, buat inaugurasi. maksudnya inaugurasi kejadian di tahun mereka ya. Oh, inaugurasi ini dari Iya, kampus. tapi anak-anak dance. Oh, oke. Nah, kita diundang nih alumni. Gua telepon sama Neneng, lo mau datang nggak? Oh, gua nggak bisa nih, ada syuting ini segala macam. Gua tanya Joey juga nggak bisa karena dia lagi ada show. Gua bilang, ya, Show. oh, bukan dong. Oh, enggak, sorry. Nah, terus ini siapa nih yang mau datang gitu? Ya gue sih bisa-bisa aja karena gue memang kondisinya waktu itu lagi Nganggur. iya belum ada panggilan. Lah, Udah. belum dapet panggilan. Setia banget belum dapet panggilan. Jadi udah sempat interview tapi memang masih menunggu hasil keputusan. Oke. Nah, terus akhirnya kontak lagi, lo bisa nggak gitu? Ya udah kata. Ini siapa? Ada Doncret. teman. Oh, ada teman satu. Iya. Namanya Doncret. Doncret panggilannya. Oke. Kita biasa manggil dia AA. Oke. Lo mau datang nggak gitu kan? Terus siapa aja? Ya maksudnya kita berdua doang. Ya soalnya pada nggak bisa, Tata aku nggak bisa gitu kan. Yaudah deh biar buat perwakilan aja kata si Joey gitu. Jadi akhirnya kalian berdua lah yang berangkat. Berdua nih, gue sama si A. Oke. Kita janjian di kampus, berangkat bareng, naik bis. Pas di perjalanan hujan. Nah, hujan. Ini villanya itu ada di puncak lah. Daerah puncak. Masih ada di bawah-bawah. Oh, nggak terlalu dingin banget sebenarnya ya berarti ya. Dingin sih, Lumayan. dulu tuh dingin. Oh, sedingin ini nggak sih ruangan ini? Oh ya, mungkin lah. Ini kita aja udah merinding loh. Oke, terus? Nah, terus akhirnya pas hujan sampailah di posisi kita berhenti mobil. Bingung nih, karena panitianya sebagian tuh banyak yang udah pada datang. Nah, gue itu ngebawa si junior-juniornya ini pesertanya. Ada panitia angkatan mereka pun, tapi dia nggak tahu posisi letak si villanya ini di mana karena dia nggak ikut survei. Terus yaudah, gue telepon cowok. Cowok. Enggak, maksudnya Oh, panitianya. Oh, panitianya bergender cowok Ya. gitu. Tapi namanya dia adalah, kita sebut saja dia Bambang. Bang, ya, Bang. Bang, panggil aja nih ya enak ya Bang. Bang, gitu. Bang, ini posisinya di mana? Oh, jalan aja Kak, paling pojok. Paling pojok. Ciri-cirinya apa? Pokoknya ada paling pojok udah itu doang. Oh, cuma Sebelah satu kiri. doang? Iya. Oke lah. Gue jalan nih, gue turun. Hujan-hujanan gue berdua sama si A. Udah gue turun, gue bilang, ini yang mana ya? Yang ini bukan. Kayaknya si ini. Feeling gue udah merasakan hal-hal yang Gak enak. kok begini sih? Maksudnya Villanya. kok begini tuh karena villanya Atau karena emang area di situ Jadi- serempak.
ketika gue sampai di posisi depannya memang gue belum terlihat villanya itu seperti apa. Cuma dari kayak apa namanya gerbangnya itu tuh yang yakin nih. Gerbangnya itu kayak masih dari bambu-bambu dan kayak udah lama gimana sih nggak yang terbaru kayak gue. Cuma ini nih tempatnya gitu kan. Nah si Doni ini kita masuk tunggu dulu gitu kan. Kenapa? Lu menata hati dulu. Gue untuk Iya. meyakinkan diri gue nih, Iya. ini bener nggak gitu, masa sih ini tempatnya gitu. Karena gue udah kayak merasakan hal-hal yang nggak beres saat itu. Gue bilang, tunggu dulu deh, ayo ini hujan, ya gue tahu hujan, ini hujan. Gue bilang itu, tunggu dulu, apa gitu, ini bener tempatnya gitu kan. Ya udah, tunggu dulu. Akhirnya pas gue buka, gue cuma istilahnya kayak assalamualaikum lah, tapi dalam hati saya ingin berkunjung, gue bilang gitu. Udah, pas gue masuk, oh iya, oke. Oh jadi di saat lo buka gerbang gerbang bambu kan dalam hati udah assalamualaikum, di saat lo buka lo disambut dengan tari-tarian. Enggak dong. Enggak dong. Saat itu posisi Kan lagi hujan, nggak bisa nyambut pakai tari-tarian, pakai karpet merah pun nggak bisa. Indian kalau tari-tarian masih Ya itu. Boleh kita lanjut? Boleh. Setelah gue masuk, karena gue berpikir ini ya, akhirnya gue nggak mau untuk yang negatif thinking. Emang villanya tapi bagus atau enggak? B aja, Besar tapi kayak nggak terawat. gimana ya, kalau bersih ya lumayan bersih, tapi mungkin kayak gue merasakan ini tuh villa lama kosong. Lama kosong. Dan sebenarnya villa ini pun mereka pakai karena masih dapat dari apa yang punya kampus, villa pemilik kampus gitu. Nah ya udahlah, pas gue masuk karena basah semua, gue masuk dari pintu belakang dapur, ketemulah sama si Bambang dan kawan-kawan. Si panitianya lah ya. Panitia itu, gue bilang, Bang, lu ada celana nggak? Soalnya tas gue masih di sana gitu. Oh ada kak, gini. Dia bilang, ya udah pakai celana gue aja gitu, baju gue tuh. Ya udah. Nah dan tanpa gue sadari, ternyata di situ tinggal gue sendiri. Maksudnya? Iya. Jadi mereka yang udah pada naik. karena posisi gue masih basah nih, daripada becek taruh deh gitu, agak gue kering-keringin dulu. Maksudnya mereka pada pergi kemana? Iya kan? Ya, Dalam. ke dalam lah. Oh maksudnya masuk ke dalam villanya? Iya. Oh oke. Dan Nah, akhirnya cuma sendiri si junior gue itu kan masih di mobil. Iya. Terus ya udah ada yang jemput mereka, terus ada yang ke dalam, pokoknya udah kesibukan masing-masing dan di situ tinggal gue sendiri. Si AA pun udah masuk ke dalam. Oke, yang di area dapur itu kan? Ya, jadi tinggal posisi gue sendiri karena gue lagi taruh deh masih basah gitu kan. Jadi gue kering-keringin kayak gue peras-peras gitu. Terus nggak lama kok di kuping gue kayak, hai. Coy. Langsung spontan gue nengok. Iya dong. Mana kanan kiri? Dua-duanya, Oh. kanan kiri itu gue tengok. Wah, nggak ada siapa-siapa. Iya, gue jawab iya. Udah. Nah karena gue dengar kayak gitu, terus ya udah akhirnya gue jawab iya. Langsung lah, nggak lama gue masuk. Agak merinding juga kan. Disco. Akhirnya gue mandi, langsung ganti baju. Terus gue keluar. Gue bilang, ada satu loh yang udah nyapa. Apa sih? Siapa? Ya ada satu loh yang udah nyapa. Ya udah ya, yang penting tahu aja. Apaan sih lu? Dia bilang gitu kan. Iya udah. Emang siapa yang nyapa? Anak-anak. Enggak. Gue bilang gitu. Oh nyapanya gimana? Hai. Cerit dia bilang gitu kan. Serius? Iya. Udah cukup. Yang penting lu tahu. Gue bilang gitu. Biar gue juga, gue nggak sendirian nih. Gue bilang gitu kan. Ya udah. Oh, konsepnya emang mengajak teman untuk takut bersama ya, Coy? Ya, tapi posisinya kalau gue berusaha untuk yang positif. Sebelumnya pasti akan gue bilang, kalau ada apa-apa, please, lu jangan kabur. Lu jangan kabur, karena kalau lu kabur, otomatis gue kabur. Iya. Hal manusiawi. Iya. Udah. Setelah itu, udah junior-junior pada datang segala macam, kumpul-kumpul.
ngumpul. Terus akhirnya gue tanya dong, bang, kamar gue di mana nih? Oh di atas kak. Oke, gue ke atas tujuh. Enggak. Gue masuk kamar sama si kakak, sama si bang. Gue langsung ngobrol. Kenapa? Ini kamar buka. Kenapa emang yang terjadi? Gue merasakan benar-benar pengap sepengap-pengapnya. Oh, karena Dan itu juga kali ya, apa sih, kayak lembab kali ya? lembab tuh enggak sebenarnya. Justru malah gue merasakan di situ tuh yang hangat banget. Posisi di puncak sebenarnya kamar dingin. Iya. Nggak pakai AC pun dingin. Tapi gue nggak tahu kenapa ini tuh kok anget. Tapi pengap di sini gue. Pengap. Si Doni pun langsung Sesak gitu kayaknya. dia bilang, "Dek, gue nggak mau tidur di sini ya." Kenapa? Pokoknya gue nggak mau tidur di sini. Ya udah, kalau lo nggak mau tidur di sini, lo tidur sama mereka aja. Biar gue tidur di sini sendiri. Gue menghargai Anjir, mereka. tuh berani banget sih, Bun. Gue bilang gitu. Menghargai karena udah dikasih tempat. Udah dikasih tempat. Kerjanya, gitu maksudnya. Di sini ada khusus senior, di sini junior gue, di bawah itu ada pembina. Nah, gue udah gak apa-apa, lo tidur di bawah sama mereka, biar gue tidur sini. Enggak, lo jangan macem-macem. Pokoknya kita tidur bareng mereka. Ya gue gak enak dong, maksud gue tidur sama panitia. Biarin aja, panitia itu kan junior kita. Kayak gitu. Senioritas. Karena posisinya takut sebenarnya. Memang karena gue memang berusaha untuk yang ya gue positif aja. Gue bilang itu. Tapi lu nggak tiba-tiba melendung kan positif? Enggak dong, beda dong. Beda dong. Karena dia maksa gua harus ikut. Pokoknya mau nggak mau lo harus ikut. Kita tidur bareng-bareng sama panitia. Ya udahlah, kita bilang ke panitianya, pokoknya kita nggak mau tidur di atas. Kita mau tidur di bawah aja. Bareng-bareng aja gitu. Iya, tadinya mereka pikir kok dikasih atas, kenapa nggak di bawah aja gitu. Akhirnya mereka tuh sempat yang ya udah kita pindah aja, nggak usah, kita tidur bareng-bareng aja kan si Adi tuh. Kebersamaan. Padahal takut. Cuma kan si panitianya merasa nggak enak dong. Iya. Udah nggak apa-apa, pokoknya kita tidur rame-rame aja. Kak, tapi tempatnya gini-gini, udah biar aja kita mau tidur di mana, udah ngampar aja, yang penting kita bareng-bareng gitu. Iya. Udah. Oke Ariung yuk gitu. Ariung. Nah, posisinya ini setelah maghrib, si AA terima telepon dari teman kampus juga mau datang, main aja. Akhirnya dia keluar. Pas lagi terima telepon, dia bilang, memang sebelumnya itu pintu semua ditutup, pintu dapur apa semua tutup. Terus pas lagi telepon, dia langsung ngibrit ke kamar. Dek, pintu kebuka, Dek. Pintu kebuka. Iya, pintu dapur kebuka. Itu anak bapaknya baru pulang. Tadi sempat masuk. Gue berusaha untuk menenangkan dong. Iya. Karena posisinya Bapaknya siapa? Yang menjaga. yang penjaga. Oh, oke. Karena posisinya di sini banyak junior gue dan mayoritas cewek. Anak dance. Takutnya nanti pada teriak. Pada takut. Terus gue, Dek, pintu kebuka. Akhirnya gue keluar. Gue bilang, lu jangan kayak gitu. Lu kalau mau apa-apa bilang aja, ngomong, lu tarik gua, jangan ngomong teriak, karena gua takutnya mereka Arno lah, gua bilang gitu. Karena kebanyakan cewek, gua takutnya kalau memang ada yang dapet, terus tiba-tiba mereka ketempelan, kayak iya, bener. Gua nggak bisa, kita nggak ada yang bisa nih, gua bilang gitu kan. Ya, oke. Akhirnya gua tutup. Si Doni masuk kamar, tinggal gue doang, gue tutup. Udah. Pintu dapur itu. Oke. Udah. Tapi kalau pintu hatinya ditutup. Pintu hatinya. Akhirnya pas di jam 10 temen kita datang main, mantannya si Jenong. Bukan saya ya. Saya Bukan. Jenong juga tapi bukan Beda. Terus udah sebentar
nggak lama mereka pergi. Sebut saja Dia JJ. Ya. Mana dari Jepang kan? Enggak dong. Kan gimana sih, Cong? Jadi sebut saja dia namanya Bas. Cimo. Aneh banget lu berdua sumpah. Terus. Ya, nah terus pokoknya udah gitu mereka nggak lama akhirnya mereka cabut karena mau ke atas. Jadi mereka cuma bertamu. Cuma sebentar bertamu aja. doang. Oh ini loh gitu ya udah berkunjung. Udah dong semua pintu tutup lagi. Nah pas setengah 12 gue merasa haus keluarlah ke dapur lewat selesai minum gue apa ya kayak kok ada yang aneh ya gitu dari sudut mata gue sebelah kiri kayak merasakan ada keanehan apa gitu cuma gue mikir aduh apa ya gue tengok nggak ya gue tengok ternyata pintu depan itu kebuka. Masalahnya di pintu semua ya. Pintu di depan. Tadi kan pintu belakang habis ditutup ya. Nah itu pintu depan. Mungkin ada yang lagi pengen keluar kali. Mungkin, tapi tidak ada siapa-siapa karena di rumah itu panitia semua sama undangan cuma 2 orang doang seniornya. Nah pesertanya itu di belakang. Nah akhirnya ya udahlah mungkin emang gue bagian penutupan kali ya gue tutup lah tapi sebelum gue tutup mata gue tiba-tiba tertuju sama ada ayunan Di luar tuh. di Oh, iya. depan. Ini kenapa ya oke ada yang aneh dengan ayunan ini gitu kenapa selalu gue bener-bener gue tanya-tanya ini kenapa perasaan gue kok ke situ terus dan gak lama dia Goyang bilang, sendiri. oh, oke, Angin. mungkin ke situ. Oh, angin. Maaf, saya mau tidur, saya tutup kunci. Masuk kamar, Kunci ya. kunci. Udah ini semua gua kunci. Masuk kamar memang nggak dikunci, cuma ditutup. Nah, tidurlah rame-rame tuh. Gue di bawah kasur. Nah, si A ini dekat pintu kaca. Di sana pintu. Baru rebahan, udah kita tidur besok kan mau acara pagi ini. Nah, baru mau tidur, deh, apaan sih? Tukeran dong, lu di situ, lu di sini. Gue udah capek gue bilang gitu kan. Tukeran dong, kenapa sih? Gue udah capek gitu. Tukeran dong, kenapa sih? Udah ya. Ada yang ketok. Ya udah sih, lu sautin aja. Saya lelah, saya capek. Waalaikumsalam, gue gituin. Udah dong. Gue capek loh, gue gak mau di sini. Udah tidur aja. Nggak lama gue bilang begitu tidur aja. Tiba-tiba pintu kamar kebuka lah. Sendirinya itu kebuka lebar. Wow blow. Bener-bener yang udah astaga. Itu kan udah. Itu bener-bener. Kalau kebuka kan dia bisa juga kan. Itu bukan pelan. Bener-bener buka pelan doang. Kebuka horor. Iya tapi nggak ada bunyinya memang. Oke nih. Gitu. Enggak ada. Udah. Itu kayak tikus kejepit, tau nggak? Jadi kayak orang ngebuka aja gitu, tapi Iya. posisinya itu kita semua di dalam kamar. Yang lain tuh bilang, kak, ya udah sih biarin aja. Kak pintu Jadi kebuka." adik-adik kelas lu tuh semua pada ini ya, penakut juga terus Ya kayak kaget kali. ini Soalnya juga, siapa yang apa-apa, buka pintu? Kak, apa-apa kak gitu. Siapa yang buka pintu menurut lo? Sita. Terus beli bakso enak kali ya. Terus. Nah terus gue bilang udahlah tidur aja gitu. Terus tetap nih si Keke bilang, "Dek pintu kebuka." Iya, gue tahu pintu itu kebuka. "Dek pintu ini kebuka loh." Iya, gue tahu. Kenapa nggak pintu dia sendiri yang kebuka. tutup si Cordek itu takut Nah, juga kali. ketiga kalinya Oke. dia bilang, "Dek ini pintu kebuka." Dia buka orden dan ternyata pintu balkon itu kebuka, pintu kaca yang tadinya diketok-ketok. Dia bilang, Oh, tadinya lu pikir cuma si pintu yang ini Nah, yang kebuka. iya, Ternyata iya. pintu yang di sini Yang itu dimaksud kebuka. kali, yang dimaksud si AA di sebelah situ di kali ya. sebelah situ. Jadi pintu ini kebuka, pintu ini pun kebuka. Oh.
karena kan gue nggak tahu, nggak kedengeran ketok-ketoknya. Dia bilang ketok-ketoknya, makanya gue bilang itu mah halusinasi lu doang, pikiran gue gitu. Makanya lu jawab aja, saya lelah, saya capek, waalaikumsalam deh, gue gituin kan. Ternyata itu ada pintu balkon, gue nggak karena memang gue nggak ngecek pada saat gue datang. Nah terus udah gitu tutup, ya udah mau nggak mau gue lagi nutup, gue tutup Lagi-lagi penutupan lagi. Gue bilang, gue perasaan gue gak enak, kayak ada yang ngeliatin gue nih. Cuma gue bilang dalam hati gue, saya udah capek, saya lelah, saya mau tidur. Itu saya tutup, gue kunci, bener-bener gue kunci. Baru naruh badan nggak lama Di tempat tidur. iya, gue tidur naruh badan, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba pintu kamar ketutup sendiri. Kencang, yang lain tuh pada teriak, udah tenang, itu angin, biji mata lu meledak, itu angin. Gue sampai digituin. Gue bilang, ya gue juga parno. Kaget lah. Kaget. Karena lu udah menutup pintu yang satu. Iya, gitu loh. cuma karena gue berpikir, please dia lu jangan pada parno, jangan pada takut. Enggak, terus udah gitu takut tapi cuman kebuncis doang, minta ininya. Kak dulu gitu. Ada dong. Gue bilang, udah nih, gue bilang tidur aja. Kak, pintu ketutup. Iya, udah biarin aja. Gue bilang itu pintu ketutup, udah biarin aja. Gue bilang tidur. Udah, akhirnya kita tidur. Ya udah, sampai pagi nggak ada apa-apa. Cuma karena gue berpikir kayak ada sesuatu yang harus gue tanyakan dan lidah gue nggak bisa berhenti. Gue tanyalah sama junior gue nih cewek-cewek. Besokan paginya atau Paginya. Oh, pagi. Paginya kita lagi breakfast. Breakfast. Yes. Gue bilang, di antara kalian yang tidur di ranjang, siapa yang merasa aneh dalam tidurnya? Dari kelirikan, udah nggak apa-apa, cerita aja. Karena gue mau tahu nih, gue bilang gitu. Penyebabnya apa ya? Ya, itu spontan aja, karena kayak lidah gue tuh nggak bisa berhenti. Ini harus gue tanyain. Ya, lidah tidak bertulang. bertulang. Oke, terus Gue tanya sampai ketiga kali gue. Kamu nanya. Tanya. Sampai gue tekankan. Siapa yang memang merasa tidurnya ini aneh? Entah itu bagaimana, pokoknya merasa Aneh aneh. aja gitu ya. Oke. Akhirnya ada dua orang bilang si A dan si B. sebut aja si A dan si B. Tapi kayaknya lebih enakan kalau kita sebut Santi dan Sinta. Boleh, bisa. Karena ini memang mereka selalu berdua sih. Kan berarti Santi dan Sinta. Iya. Kok halus. Bagai pinang tak berbelah. Oke. Nah, terus akhirnya dia bilang, iya kak, aku kayak ngerasa tidurnya tuh aneh aja. A apa B? Santi atau Sinta? Sinta. Kenapa? Iya, nggak tahu kenapa. Kayak badan aku kayak setengah dingin tapi setengah lagi kayak panas, hangat gitu. Serius lu? Serius. Itu water heater. Enggak dong. Dispenser, jangan lebih kayak ke dispenser, Bo. Nah, terus pas si Sinta ngomong gitu, si Santi langsung, hah? Gue juga loh. Nah, Lu sebelah mana? Sebelah kanan gua. Yang Gue kanan. sebelah kiri. oh, Jadi mereka ini dempetan tidur. Gue bilang, oh oke. Kalian lagi kedatangan tamu. datang bulanan ya. Iya kak. Dua-duanya? Oh, oke, dua-duanya. Gue bilang, oh oke. Ya kak, terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting lo jangan pernah ada pikiran kosong. Jangan selalu jawab apa. Udah pokoknya itu aja. Oke, udah. Nanti kalau ada apa-apa ngomong sama gue. Dan udah gue langsung. Oh oke, mungkin karena dia wangi nih. Gue bilang, ya udahlah. Bismillah aja lah, semoga nggak ada apa-apa nih. Gue bilang gitu. Akhirnya habis breakfast itu habis gue tanyain, iseng lah gue muter-muter ke villa itu.
gue mau tahu ada apa sih sebenarnya di villa ini. Ya memang gue bukan orang yang bisa melihat, enggak, tapi memang gue lebih kayak merasakan. Ya kayak gue aja. Nah, gue bilang, kok ini villa aneh ya, kayak dia tuh nggak punya agama. Hah? Maksudnya gimana sih? Gimana sih? Semua agama itu benar-benar ada di dia. Oh, maksudnya ininya ada semua. Ada semua. Ada bacaan ini ada. Di ruang tamu, di pintu masuk itu ada bismillah. Di ruang tamu ada ayat kursi. Di dapur ada doa kitchen, ada doa bapak kami apa-apa. Nah terus di kamar di lantai 2 tempat gua dikasih kamar itu ada istilahnya yang kayak konghucu pokoknya jangan sih gua gak ngerti, cuma gua mikir oh kok begini ya, Mungkin semua agama ditaruh semua. posisinya yang jadi maunya apa gitu, bener-bener semua tuh ada agama di situ, bener-bener kayak merasakan sepengap-pengapnya. Jadi yang gila ini villa emang berasa spooky banget bagi gue. Terus ya udahlah, gue pikir udah nggak ada kejadian apa-apa, udah. Nah malamnya ini ketika acara jus malam, si Sinta sama Santi ini karena dia lagi ada tamu, dikasihlah tempat yang memang nggak terlalu spooky. Nggak terlalu spooky. Bagi teman-temannya dikasih ada yang dekat itu dapur, dekat ada pohon, jadi itu masih terang. Udah oke. Karena gue berpikir mungkin di sini nggak akan spooky gitu karena terang. Dan ternyata justru ketika gue datang ke sana, gue bilang, lu di sini terang banget, gue pindahin ya di bawah pohon ya. Gue taruh lah bangku, pas bawah pohon itu, kok perasaan gue, aduh kenapa sih dengan atas ini, kayak nggak enak gitu. Pas gue nengok, oh kayak ada sesuatu nih yang lagi duduk. Udah deh, gue bilang, gue berusaha untuk positif ini. Udah aman. Oh, si tour guide-nya bilang aman aja kan. Jadi gue berusaha untuk yang jangan bikin dia takut nih. Iya, pokoknya aman dan aman. Iya. Kak, benarkah aman? Aman. Kak, benarkah aman? Aman. Nanya lagi dapat payung saya. Iya. Dia sampai ketiga kali nanya, dan mungkin dia juga ngerasa hal-hal yang gak enak kali ya. Iya, karena mungkin dia kan karena lagi berhalangan. Udah gitu, udah aman. Udah deh, kita di sini. Udah, akhirnya gue ke bawah. Kata lu deh Kak, biar ada peserta sampai sini dulu, baru pergi ngecek ke yang lain. Udah, akhirnya nggak lama peserta datang ke posnya mereka, gue turun ke bawah deket pohon beringin di kolam renang. Itu bener-bener, aduh, hawanya gak enak banget. beringin ya. Hawanya tuh bener-bener gue ngeliat, udah. Berarti pohon itu pengen sesuatu ya? Yang dingin pokoknya. Enggak, beringin. Ingin. Pengen dingin makanya. Ingin sekali. Beringin sekali dingin. Padahal kan gue bilang mau sesuatu, pada kayak ada yang connect. Terus Udah gitu, gue ngeliat, ini di sini nih wanitanya wanita tomboy. Agak pemberani lah gitu. Ya udahlah, aman ya, gue bilang. Aman. Ya udah, masuklah gue, capek lah ke dalam rebahan nunggu. Ya udah, ketika gue rebahan dan gue nggak tahu tanpa gue sadar kalau gue itu terlelap, dan gue nggak tahu kejadian-kejadian mereka. Cuma ketika acara menjelang selesai nih, kita mau istilahnya pelantikan, gue itu dibangunin, katanya ya, gue itu dibangunin. Kakak, bangun kak, kita udah mau pelantikan. Tapi gue nggak bangun. Tuh, kok bisa? Pules banget. bilangnya pules banget. Gue pun nggak ngerti. Tapi kan lo orangnya tipe yang ada bunyi apa tiba-tiba bangun. Ya, gue tuh kayak tidur tuh gue nggak nyenyak sebenarnya, kayak gimana ya? Gampang terbangun dengar suara ngorok kenceng aja gue nggak bisa tidur. Iya. Bener-bener gue nggak tahu kenapa saat itu memang kayak gue tuh langsung kesirat aja.
tiba-tiba ada hilang aja tidur aja 10-10-nya. 10 saya dibangunin, gue nggak bangun. Ya udahlah, karena mungkin mereka pikir gue kecapean apa gimana, akhirnya gue ditinggal dengan acara pelantikan itu. Yang hadiri cuma si AA doang. Udah. Nah, acara selesai, tiba-tiba gue terbangun dengan sendirinya. Gue bilang, kok gak ada bangunin gue? lah udah selesai. Udah kak, kok nggak dibangunin? Udah gue bangunin, nggak bangun. Serius? Iya. Akhirnya udahlah, gue pikir gitu, udah. Nah di situ selesai itu di jam 2-an. Yuk tidur. Gue nggak mau tidur di kamar ya. Maksudnya di kamar yang barengan sama Ya, si panitia panitia itu. Gue bilang kenapa? Pokoknya gue nggak mau tidur di kamar. Kenapa? Nggak mau, gue nggak mau tidur di kamar itu lagi. Kita tidur di kamarnya pembina aja yuk gitu kan. Pembina ini nggak datang gitu kan. Ya udah deh, serah lu deh. Masuklah ke kamar pembina, nyalain lampu, taruh badan, hilang lagi gue. Pun nggak tahu selelap itu, secapek itu atau gimana ya? Capek emang enggak, cuma gue bilang nggak tahu kenapa. Itu tuh gue langsung kayak gue nggak tahu, nggak ada, lelap aja. Bener-bener ya udah kayak lu 2 hari nggak tidur. Nah terus gue dibangunin, dek bangun deh, kata si Adit. Gue nggak bangun. Sampai akhirnya dia capek ngebangun gue diplepak mencong-cong, pak. Aduh, gue bilang apa sih? Bangun, ayo kenapa? Jangan di sini kenapa? Kasurnya nggak enak, keras. Kasur keras gimana? Ini spring bed loh, empuk loh, nggak keras. Oh ya udahlah, gue udah ngerti nih kalau dia ngomong ini. Tapi sebenarnya si AA ini pun merasakan hal yang nggak enak, atau dia bisa melihat juga? Gimana ya? Dia tuh nggak bisa melihat, cuma mungkin kayak ngerasa feelingnya tuh jelek aja. Dan sebenarnya bagi gua kamar itu kayak biasa aja. Gua nggak merasakan kayak pengap banget tuh, enggak. Bener-bener yang udah biasa aja gitu. Cuma mungkin karena lu udah langsung tertidur duluan kali, dianya belum tidur. Makanya kayak iseng gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa gitu. Karena memang spontan aja gue naruh badan, ya udah hilang. Gue pun nggak tahu gitu. Ya dan udah 2 kali begitu lagi. Nah terus ya udahlah, akhirnya diajaklah ke ruang tamu. Kita tidur di sini aja deh. Lo benar bang dari sini? Ya udah nggak apa-apa. Tuh ada bed cover. Diangkat ke bed cover. Loh kok basah? Dia bilang gitu kan. Basah. Ketumpahan air kali. Nggak mungkin, orang nggak ada yang makan di sini, nggak ada yang minum di sini kok. Tadi kan kita cuma ngobrol-ngobrol gitu kan, briefing apa segala macam. Oh berarti mungkin ada panitia yang ngompol kali. Iya kali, gue bilang gitu, kayak nggak ada panitia anak SD kali ya. Kayak gitu kan. Coba deh lu cium, itu aja nyium. Kurang kerja. Banget ya, mau ngatain nyium bed cover ya. Mungkin takutnya kan bawa pesing atau kayak gimana. Gue bilang lu aja. Nggak gue bilang gitu kan. Coba begonya gue kira gue cium juga. Pesing nggak ya? Gue bilang gitu. Pesing nggak ya? Kayaknya emang enggak gitu. Coba deh cium, gue bikin kan. Kayaknya sih enggak ya. Ya udahlah, taruh aja di pojokan. Nah pas mau gue taruh, tiba-tiba dari sudut mata kanan gue itu kecil, kayak anak kecil. Mungkin diomongin sama dia. Mungkin. Kita nggak tahu juga. Nah ya udahlah, udah. Akhirnya kita tidur terlelap sampai dengan pagi, dan di siangnya kita pulang. Pulang itu si ini penasaran, ada apa sih sebenarnya di villa itu. Selalu lah gue dipertanyakan kenapa ada apa sih gitu kan. Gue tanya balik, nah lo ada apa di kamarnya Pak Dodi? Nah enggak kok, nggak enak aja. Nggak enak gimana? Kasurnya nggak empuk, kasurnya nggak bekas. Masa sih kasurnya? Alasannya kasurnya nggak bekas. Dia selalu bilang itu tuh keras, kasurnya keras bagi dia. Masa ya iya? Gue bilang gue tidur empuk aja. Gue bilang iya langsung gitu. Emang lu kayak merasakan sesuatu atau gimana?
Enggak, cuma gue ngerasain kasusnya gak enak aja, keras aja bagi gue. Ayo udahlah, gue bilang kayak gitu. Terus yang lo rasain apa? Jangan sekarang deh, gue bilang gitu. Kenapa? Gak enak, ini kita udah pulang nih. Jangan sekarang deh, gue bilang itu kenapa? Gak enak nih, kayak gue ngerasa diikutin, gue bilang gitu kan. Nanti setelah masuk tol gue cerita, gue tanya-tanya deh, gue bilang. Jadi emang diikuti. Gue ngerasa tuh kayak di sini gue tuh nggak enak banget. Tapi setelah gue masuk tol, Lo ngerasa lo habis ngerokok kali. enggak. Atau enggak lu kegencet sama orang jadi kayaknya Iya, sambil cerita ternyata begini dulu. pas sampai tol Hilma. Sampai Oh, tol Apa rasa pengap itu pengab itu hilang, ya udah akhirnya kita cerita semua, kita bahas dan kejadian itu akhirnya yang ditanya si Sinta sama Santi ini, dia bilang gini, kenapa? Ya gue bilang ya itu gue ngerasa cewek yang memang posisinya itu dia sering bolak-balik kondisinya, yang ngebuka pintu dia ada di balkon, gue tutup mungkin dia marah, makanya pintu itu dibanting, digebrak ya. akhirnya dia tidur di antara kalian karena memang posisinya mereka lagi berhalangan, gue bilang gitu. Anjir. Oh jadi yang rasa hangat dan dingin itu, jadi kayak misalnya lo di sebelah sono hangat, di sini lo dingin, di sini gue dingin, di sini hangat. Iya. Bisa ada di sini Tengah-tengah. kecot. Dispenser warm, Iya. warm, cool, and hot. Coy. Ya itu, cuma kan Itu gua nggak ikut. karena gue selalu bilang sama mereka mungkin gue halu atau kayak gimana, dia juga punya teman kan yang memang panggilan abang-abangnya mereka itu dia bisa, dia tahu, akhirnya dia cerita semua segala macam, dan memang apa yang gue bilang itu Sama. ya itu memang sama. Coya. Itulah Seperti itu. kesekian di villa Tempat lo inaugurasi. Itu inaugurasi. Tapi ini kan memang Jadi baru satu dari sekian banyak cerita Iya, orang. baru salah satu cerita yang diceritain sama Buncis. Tuh masih banyak banget sebenarnya cerita-cerita di tentang perkampusan itu ya. Iya. itu memang yang jelas Tentang dia perkuliahan. berinteraksi Sama elonya langsung kan. sama bukan hanya gua doang saat itu. Ada beberapa teman-teman kita juga. beberapa Ya. banyak orang, memang banyak orang dan situ Serempak ya. Nampak deh pokoknya deh. Banyak deh cerita sebenarnya kejadian yang serem-serem, yang horor-horor. Ya, tapi kita kasih taunya episode depan lah. Jelas Jangan ya. sekarang. Francis, kita sambung lagi di next episode, oke? Jangan lupa pokoknya nonton terus WOD Sister Cerita Horor.